Menurut aku modal itu ada banyak banget jenisnya sih. Kan ada sifatnya itu value kita, kemudian ada yang sifatnya tenaga kita, ada yang sifatnya juga berupa uang dan segala macam. Nah, pada saat aku memulai usaha hijab itu sebenarnya aku bisa dibilang tanpa modal, coach. Jadi iya serius. Jadi aku tuh pertama bikinnya selalu sistemnya tuh pre-order. Keren. Nah, jadi aku datang ke toko. Apa pembelajaran Wirda sampai hari ini? Berarti udah berapa tahun berusaha, berbisnis? Dari 14 tahun, eh Kurang lebih udah 5 tahunan, 7 tahun lah ya. 7 tahun Insya ya. Allah 7 tahun ya. 7 tahun oke lah mulai belajar dan bisa sampai besar ini sekarang gitu ya. Insya Allah. Bagiin dulu, habis itu baru kamu nanya Coach Hanas. Kamu langsung Oke, nanya aja. Kita mau belajar dari kamu dulu sebentar. Wirda, oke, Wirda, siap. apa pembelajaran terbesar kamu bangun bisnis selama 7 tahun? Biar semuanya bisa belajar dari seorang Wirda. Oke. Ya, jadi gini teman-teman, kan banyak banget yang bilang ya, semua itu harus dimulai dengan modal gitu kan. Menurut Hmm. aku, menurut aku modal itu ada banyak banget jenisnya sih. Kan ada sifatnya itu value kita, kemudian ada yang sifatnya tenaga kita, ada yang sifatnya juga berupa uang dan segala macam. Nah, pada Hmm. saat aku memulai usaha hijab itu sebenarnya aku bisa dibilang tanpa modal, coach. Hmm. Jadi iya serius. Jadi aku tuh pertama bikinnya selalu sistemnya tuh pre-order. Keren. Nah, jadi aku datang ke toko, aku datang ke beberapa toko yang ada di Tanah Abang, kemudian yang ada di Tamrin City, yang menurut Hmm. aku bahannya enak, aku fotoin, aku buka pre-order. Jadi mereka ngirimin dulu nih uangnya, ngasih aku modal dulu, aku jahitin dulu, Hmm. kemudian baru aku kirim. Dan mereka mau nungguin, kadang sampai seminggu 2 minggu mereka mau nungguin gitu loh. Mulai Keren. dari situ, aku udah berjalan pakai sistem sistem PO berapa lama, aku kan Hmm. punya menyisihkan modal tuh kan akhirnya punya Ya. modal, akhirnya berangkatlah nih beli bahan langsung gitu tanpa PO, mulai berani nih ceritanya. Habis itu nyari tukang jahit, nggak langsung ke konveksi yang skala gede, enggak, tapi nyari tukang jahit karena dulu tuh kebetulan ada tukang jahit yang di dekat rumah. Aku sih mikirnya pengen menyejahterakan gitu lah Ya. tetangga yang ada di sekitar rumah. Akhirnya aku pakai tenaganya beliau gitu untuk bikin usahaku ini. Nah, mulai dari situlah berkembang, 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 sampai akhirnya bisa beli yang satu roll. Dulu tuh aku senang banget, karena biasa aku belinya meteran terus. Udah kayak mau beli kain kafan, pakai meteran. Iya, serius. Belinya meteran mulu. Dulu aku sampai mikir kayak, capek banget sih, kayak pengen gitu, kayak orang-orang bisa beli satu bulk gitu kan, bisa beli roll-rollan gitu. Dan it Ah, happen, alhamdulillah, sampai akhirnya kita kerjasama dengan konveksi sampai sekarang masih berlanjut, insya Allah gitu. keren, keren, keren. Iya, Wow. dan selain melihat diriku sendiri, aku juga melihat peluang sih, Coach. Karena aku melihat hijab ini tidak hanya sebagai kewajiban, satu sisi memang dia kewajiban, tapi di sisi lain dia ini trendsetter juga. Hmm. Trendsetter, dan dia selalu berkembang. It's like fashion gitu, selalu Hmm. berkembang, selalu ada model baru, jenis baru, Hmm. warna baru, dan segala Hmm. macam gitu. Dan Akhirnya tiap hari, ya nggak, iya Wirda? serius, jadi kayak nggak pernah habis gitu loh, nggak mati-mati gitu. Dan setiap hari kan gini ya, aku sih mikirnya gini, aku ngeliat dari aku sendiri aja lah, berkaca dari aku, nggak mungkin aku punya satu jenis doang hijab, pasti aku punya banyak banget dan berbagai macam warna gitu. Iya, Dan iya, iya. cewek-cewek itu kan pasti pengen nyoba terus kan, nyoba yang baru, bahan baru dan segala macam gitu. Jadi alhamdulillah sih kalau hijab selalu rame sih, nggak Luar pernah biasa. Jadi, sepi. jadi tips kamu kalau satu apa buat anak milenial atau anak-anak muda yang lagi mau bangun bisnis? Tipsnya apa dari seorang Wirda Mansur? Ya, tipsnya buat aku sendiri sih jangan pernah banyak nanya dan jangan pernah banyak mikir gitu. Nah, Jadi serius dulu kan aku, iya serius banget dulu tuh yang bikin kita tuh jadi nggak maju-maju kan karena kita tuh terlalu mikir, kebanyakan iya, kebanyakan mikir how to, bagaimana iya, bagaimana, bukan iya, what to gitu loh. iya. Apa yang harus di prepare gitu kan. Jadi aku mengesampingkan gitu yang namanya pikiran-pikiran negatif. Aduh nanti kalau nggak ada yang beli gimana ya? Karena aku percaya lah insya Allah yang namanya ada yang jualan
pasti ada yang beli gitu. Karena itu udah iya, namanya rezeki kan pasti udah diatur sama sama Tuhan. Tapi kan bukan berarti kita tidak berusaha gitu supaya produk kita dikenal sama orang lain gitu. Tetap harus ada cara-cara yang mesti dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, gimana Coach? Kita harus ikhtiar pastinya gitu kan. Betul, ikhtiar. Kemudian yang kedua adalah never stop learning. Jadi aku tuh selalu mengupgrade ilmu-ilmu setiap harinya gitu. Karena yang kita pahami saat ini kan belum tentu sama dengan 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri ya, mohon koreksi kalau salah. Jadi kalau misalkan kita pengen usaha kita tetap eksis, maka kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan harus selalu upgrade yang namanya ilmu pengetahuan gitu. Jangan kolot gitu. Gitu sih. Iya. Karena yang lebih penting, yang menurut aku ya Coach, yang lebih penting daripada sebuah usaha selain growth, sustainability sih menurut aku. Sustainability. Jadi bagaimana kita kayak misalkan nih aku bikin MAB, sekali buka yang daftar ada 10.000 orang. Itu langkah pertama bagus, tapi apakah aku bisa menjaga sustainability itu sehingga bisa mencetak 10.000 di setiap pembukaan batch yang lainnya. Nah, ini menjadi PR aku gitu. Jadi tidak hanya soal growth yang cuma sekali pecah, abis itu nggak pernah pecah lagi gitu kan. Iya, sustain itu sustainable. Betul. Setuju banget. Tidak bisa lebih setuju lagi sama Wirda bahwa memang benar dua itu penting gitu ya. Iya. Jangan cuma creating hype, creating trend terus turun gitu kan. Benar. Iya. Gitu. Very good, keren. So, tadi katanya mau nanya, ayo, mau nanya apa? Iya. Mau nanya, sebenarnya tadi kan aku udah buka Q&A juga nih Coach di Instagram aku. Tadi udah minta teman-teman untuk ngirimin pertanyaannya buat dibacain di live ini. Sebentar ya, aku coba lihat pertanyaan dari mereka. Tadi ada yang nanya tuh, pas banget dengan yang diomongin. Bagaimana sih mengatasi ngedown pada saat kita menemukan kegagalan pertama ketika berwirausaha? Oke. Siap. Kalau saya pernah dengar ada orang banyak ya, dan setiap orang boleh berpandangan berbeda, nggak apa-apa ya, Wirda ya. Iya, jadi boleh. Orang bilang nggak apa-apa, mumpung masih muda, kamu habisin aja dulu jatah kegagalanmu, gitu kan ya? Iya. Kan ada yang bilang gitu kan, beberapa orang ada. Tapi pandangan saya beda. Jadi pandangan saya adalah kalau kita gagal, maksudnya jangan berpikir bahwa oke, kita habisin aja dulu gitu kan. Berarti kita lagi memprogram diri kita bahwa ke depan akan ada gagal. Iya. Kalau saya lebih baik jangan ke kiri tapi ke kanan gitu loh. Ke kanan tuh artinya oke, ini gagal, alright. Terus kita introspeksi, ya ada 3 langkah lah. Waktu kita down, kita gagal. Langkah pertama, saya nyebutnya right response, respons ke kanan. Jangan respons ke kiri kalau kita lagi gagal. Respons ke kiri itu apa? Pertama ya adalah kita blaming biasanya. Kalau kita pas lagi gagal, kita blaming atau nyalahin. Benar-benar. Gara-gara dia, ya kan? Gara-gara dia sih, aduh, kalau nggak sama gue nggak jatuh begini nih. Coba nggak sama dia, nyalahin. Kalau nyalahin kan nunjuk ya, nunjuk kan salah dia 1, salah kita berapa? 3 loh. Iya. 3. Yang 1 kadang-kadang nyalahin Tuhan tuh, lihat. Nah, kenapa Tuhan gitu kan? Jadi jangan live response. Kalau lagi down, lagi ngalamin kegagalan, ya udah, jangan live response. Live response tuh ada 3. 1, blaming, nyalahin orang lain, kadang nyalahin Tuhan, nyalahin keadaan, bahkan dia nyalahin pemerintah lah, nyalahin dunia ini lah, nyalahin alam semesta lah gitu kan. Ya ampun gitu kan. Pemerintah sih. Ya makanya, padahal itu bisnis dia gitu. Ada kayak kita yang jualan apa ya, jualan snack gitu di depan Indomaret, punya beberapa cabang, terus dia lagi turun gitu kan. Terus waktu ditanya sama saya gitu, menurut Bapak kenapa? Ya ini salah. Presiden Amerika tuh ganti sih, jadi salah loh. Apa hubungannya Presiden Amerika sama bisnis Bapak gitu kan? Coba aja bayangin gitu ya. Jadi nggak boleh blaming. Blaming yang kedua excuse. Excuse itu alasan. Alasan ya. Ya alasannya bukan apa-apa sih. Kalau saya modalnya gede kayak Wirda mah enak tuh disupport sama ayah atau bisa orang lain modalnya kecil sih. Itu mah alasan, jangan gitu. Satu lagi yang bahaya di respon ke kiri adalah kan B ya, blaming, E, excuse, sama C, complaining.
komplain Jadi nih. kita komplain, aduh kenapa hidup begini sih susah banget, kenapa sih lalala lili gitu kan? Karena kita lagi Iya. datang ke gitu kalau kayak gitu. Hati-hati left response, respons ke kiri berarti B E C. Kalau dibaca cepet kan back, Back. berarti kita akan backwards, mundur terus. Hmm. Mundur terus, betul? Ya. Makanya waktu kita lagi down atau kita alami kegagalan, apalagi pertama kali ya, maka apa yang kita lakukan? Right response, responsnya ke kanan, jangan ke kiri. Respons ke kanan, right response. Apa right response? 3 lagi. Yang pertama, introspeksi. Hmm. Jadi kemungkinan kita gagal itu karena sayanya. Jangan tunjuk Oke. orang, jangan tunjuk orang lain. Karena gini, faktor eksternal iya ada pengaruh, pasti ya kan. Cuman kita tidak akan bisa naik kelas kalau kita tidak melihat introspeksi di dalam dulu. Betul, betul, betul. Dan kita Wah, akan bagus, keren bagus, banget. bagus. Apa Kita yang gue nggak akan lakukan. naik kelas kalau kita nggak pernah introspeksi diri ya. Betul. Iya, 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 keren, Dan keren, ini kan keren. sekolah kehidupan, benar nggak sih? Ini sekolah kehidupan gitu. Ya, jadi kalau Wirda umur 14 tahun itu sekolah akademis, Ya, SMP, betul. SMA, gitu kan. Tapi itu pun Wirda udah masuk ke sekolah kehidupan karena mulai berbisnis gitu ya. Nah, jadi yang di right response ada Ya. 3. Satu adalah apa? Introspeksi, introspek. Yang kedua, G, grateful. Bersyukur Oh, dulu. bersyukur. Lu masih nafas kan? Masih bisa bangkit dari ranjang kan? Walaupun gagal, ya nggak sih? By Iya, the way, betul. tadi pagi sarapan, ada sarapan nggak? Banyak Nggak yang sarapan disyukur. sih, sahur, coach. Ya sama, menurut aku. Ya ini kan pas lagi ini kan. Cuman kalau misalnya lagi normal kan biasanya orang masih bisa makan. Sarapan, Bersyukurlah. iya, betul. Kamu masih bisa lihat nggak? Oh iya masih bisa Iya. lihat. Walaupun kayaknya bisnis kemarin jatuh tuh. Oke. Jadi grateful, bersyukur. Satu lagi, ownership. Ini mahal banget. Di right response Oke. to ownership. Apa ownership? Take ownership. Jadi ambil rasa memiliki. Oke, kenapa saya gagal ya? Berarti memang ini kan it's my life gitu ya. Nggak ada yang bisa bikin saya ini kecuali diri saya sendiri gitu. Jadi bukan Ya. bukan siapa lagi gitu, bukan. Tapi diri sendiri, bukan pacar gitu kan ya, tentang pacar berharap sama pacar gitu kan ya. Ternyata pacarnya malah bikin bete misalnya gitu. Jadi intinya itu right response.